Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita sampai nikmat itu tidak bisa terhitung saking begitu banyaknya. Semoga kita sebagai hambanya terus diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk mengabdi kepadanya, beribadah sekuat tenaga dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selalu Allah berikan, Allah curahkan kepada uswatun hasanah bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua, qudwatun tama bagi kita semua, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi suci, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, alhamdulillah kali ini saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian kitab fikih praktis atau fikih dasar, yaitu meneruskan kajian kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami yang begitu populer di kalangan pondok-pondok pesantren, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuki bagian yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita bersama membacakan suratul Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah dan mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang kitab Safinatun Najah ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabati wa atbahi wa ahli silsilati ajma'in, wa nakhussu khususan ila ruhi Sayyid Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, bagian yang ke-8 ini kita akan memulai dengan pasal syurutu takbiratil ihram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
syurutu takbiratil ihrami. Faslun ay hada faslun utawi iki ikulah pasal suwiji. Syurutu takbiratil ihrami utawi pirang-pirang syarat takbiratul ihram. Iku sittata asyara, iku 16. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, salah satu daripada rukun salat adalah takbiratul ihram. Nah tentu ketika takbiratul ihram itu termasuk dalam arkanus salat, maka takbiratul ihram itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan, apabila tidak dibaca, maka salatnya tentu saja tidak sah. Nah, tetapi di dalam melaksanakan takbiratul ihram itu ternyata memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya takbiratul ihram itu sempurna dan memenuhi syarat untuk dijadikan rukun salat. Syekh Salim bin Shumair di dalam kitab Safinatun Najah di sini menjelaskan bahwa syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Jadi saat kita mengucapkan takbiratul ihram, maka ke-16 syarat ini harus terpenuhi. Tidak boleh salah satu syarat dari syarat-syarat takbiratul ihram itu tidak terpenuhi. Karena kita tahu bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan bisa menyebabkan batalnya masyrut atau yang disyaratinya itu jika ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Antaqa'a yentatumi ba'apa takbiratul ihram halatal qiyami in dalam tingkah yang ngadeg fil fardhi dalam salat fardu. Syarat pertama ketika kita akan mengucapkan takbiratul ihram itu diucapkan saat kita berdiri. Nah, tetapi tentu saja ini berlaku hanya di dalam salat fardu saja. Kenapa demikian? Karena berdiri di dalam salat fardu itu juga termasuk rukun. Berbeda dengan berdiri pada salat sunnah, di mana berdiri pada salat sunnah itu hanya afdholiyah, ya, sesuatu yang utama untuk dilakukan. Di mana salat sunnah itu meskipun bisa berdiri, bisa dilakukan sambil duduk. Jadi yang pertama, saat kita mengucapkan takbiratul ihram, maka dibacanya dalam keadaan berdiri. Tetapi sekali lagi, ini berlaku hanya dalam salat fardu. Wa antakuna lan yentana apa takbiratul ihram iku bil arabiyati nganggo bahasa Arab. Takbiratul ihram yang kita lakukan pada saat salat itu adalah ucapan Allahu Akbar. Dan ucapan Allahu Akbar ini harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan selain bahasa Arab. Misalnya dengan bahasa Jawa, takbiratul ihramnya Allah sing maha agung, Allah sing maha ageng gitu. Atau misalnya orang Sunda mengucapkan takbiratul ihramnya dengan bahasa Sunda, Allah nu maha ageng. Atau misalnya orang Padang, Allah nang gadang. Nah, itu tidak memenuhi syarat, ya. Di sini jelas sekali bahwa syarat yang kedua di dalam pengucapan takbiratul ihram itu adalah bil arabiyati, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab.
Yang berikutnya atau syarat berikutnya adalah syarat yang ketiga, wa antakuna lan yen ta'ana apa takbiratul ihram iku bil lafdzil jalalati kelawan nganggo lafaz Allah, wa bil lafzi akbaru lan kelawan nganggo lafaz akbar. Jadi takbiratul ihram itu menggunakan dua kata. Yang pertama adalah lafdzul jalalah, lafaz Allah, dan yang kedua lafaz akbar. Jadi dibacanya Allahu Akbar. Demikian. Di sini tegas Kiai Musannaf bahwa yang digunakan dalam takbiratul ihram adalah yang pertama adalah lafaz Allah dan yang kedua lafaz akbar. Jadi kalau ada yang mengucapkan takbiratul ihram dengan selain dua kata ini, maka hukum takbiratul ihramnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Misalnya Allahu a'zam, lafaz akbarnya diganti dengan a'zam. Atau Allahu kabir, lafaz akbarnya diganti dengan kabir, tidak bisa. Jadi syarat pengucapan takbiratul ihram yang pertama adalah menggunakan lafaz Allah dan yang kedua menggunakan lafaz akbar. Syarat berikutnya wa tartibu lan urut-urut bainat lafdhaini in dalam antaranya lafaz loro. Jadi pengucapan lafaz Allah dan lafaz akbar ini harus diucapkan secara tartib, berurutan. Artinya yang diucapkan adalah lafaz Allah dulu, baru setelah itu lafaz akbar. Jadi jangan sampai dibalik. Yang diucapkannya itu adalah misalnya akbarullah, nah itu namanya tidak tartib, di mana lafaz akbar dibaca terlebih dahulu, kemudian lafaz Allah dibaca di akhir. Itu tidak tartib. Maka ketika ada yang mengucapkan seperti itu, hukumnya tidak sah takbiratul ihramnya. Jadi kalau tidak tertib, misalnya akbarnya dulu diucapkan ya seperti tadi akbarullah, atau diganti dengan lafaz-lafaz yang lain a'zamullah, kabirullah dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi kedua lafaz ini yaitu lafaz Allah dan lafaz akbar itu harus tertib, di mana yang dahulu lafaz Allah dan yang kedua yaitu lafaz akbar. Wa alla yamudda, kemudian syarat berikutnya wa alla yamudda lan yenta ora anas yenta ora dawaaken sapa wong hamzatal jalalati ing hamzah lafaz Allah. Tidak memanjangkan hamzahnya lafaz Allah seperti ucapan Allahu Akbar. Nah itu tidak bisa. Tidak boleh hamzah lafaz Allahnya dipanjangkan. Harus Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Kemudian syarat berikutnya wa adamu maddibai akbaru, lan ora dawaakan ba'na lafaz akbar. Tidak memanjangkan ba'nya lafaz akbar. Ini syarat berikutnya. Ya, tidak boleh ba'nya lafaz akbar itu dipanjangkan sehingga misalnya dibaca Allahu Akbar, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ba'nya itu dimadkan. Harus dibaca akbar, akbar. Wa alla yushaddida lan yen ta ora nasdidaken sapa wong alba'a ing ba'i lafaz akbar. Ba'nya tidak boleh ditasdidkan. Akbar misalnya.
atau orang membaca takbiratul ihram dengan seperti ini, Allahu Akbar, itu tidak boleh, tidak sah takbiratul ihramnya. Sekali lagi, tidak menasdidkan ba, ya. Kemudian syarat berikutnya, wa alla yazida, lan yen ta ora nambah sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang mati, au mutaharrikatan atau kang berharokat, bainal kalimata ini dalam antaranya dua kalimah loro. Tidak menambahkan wawu yang mati atau wawu yang berharokat di antara kedua kalimat tersebut. Di antara kalimat Allah dan kalimat akbar tidak boleh dipisah dengan wawu yang mati ataupun wawu yang berharokat. Contoh penambahan wawu yang mati, contohnya misalnya Allahu Akbar, itu contoh penambahan wawu yang mati. Kemudian contoh penambahan wawu yang berharokat, Allahu Akbar, nah itu pun tidak boleh. Wa alla yazida lan yen ta ora nambah sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati dalam sadurunge lafaz Allah. Tidak menambah wawu di depan lafaz Allah. Misalnya ditambah wawu itu jadi wallahu akbar, itu tidak boleh. Kalaupun ada orang yang maksa membaca seperti itu, berarti takbiratul ihramnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Wa alla yaqifa lan yen taora liren sapa wong baina kalimatai takbiri in dalam antarane kalimah lorone takbir, waqfatan kalawan meneng tawilatan kang suwe, wala qasiratan lan oranana meneng kang sedelat. Tidak berhenti di antara kedua kalimat takbir tersebut, baik berhenti yang lama maupun berhenti yang sebentar. Jadi ketika mengucapkan takbiratul ihram, itu antara dua kalimat tersebut, baik kalimat Allah dan kalimat akbar, itu dibaca secara langsung, tidak boleh ada sekat atau pemisah, bahkan berhenti di antara kedua lafaz tersebut. Contoh berhenti itu seperti ini, Allah Akbar misalnya, itu tidak boleh. Allahu Akbar misalnya, itu ada berarti di antara dua lafaz tersebut ada waqaf, ada pemberhentian di situ. Itu hukumnya tidak memenuhi syarat. Wa ayyusmi'a lan yen taweh rungu sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong huruf jami'ah hurufiha ing sakabeh huruf-huruf takbiratul ihram. Seseorang yang mengucapkan takbiratul ihram hendaknya memperdengarkan ucapan takbiratul ihram itu kepada dirinya. Yang dimaksud dengan memperdengarkan berarti harus ada keluar suara dari mulut, terdengar oleh telinga. Ya, tidak diam. Meskipun secara diam pun kita dapat mengerti maksud dari ucapan tersebut, tetapi itu namanya bukan wa ayyusmi'a nafsahu. Jadi ayyusmi'a nafsahu itu mendengar, telinga kita mendengar, berarti mulut kita mengeluarkan suara. Contoh misalnya mengeluarkan suara itu Allahu Akbar. Ya tentu misalnya kalau imam agak sedikit keras memberitahukan kepada makmum bahwa dia sudah takbiratul ihram, dan lalu kemudian makmum pun mengikuti, tidak terlalu keras juga, tetapi tidak boleh diam karena harus ayyusmi'a nafsahu, ya, harus ada suara, yang suara itu kemudian terdengar oleh telinganya. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, lan manjing waktu
fil muaqatin dalam salat kang di waktu-waktu. Ketika orang tersebut melakukan salat dzatil waqti, salat dzatil waqti itu ya salat fardu dan salat rawatibnya itu adalah salat-salat yang dzatil waqti. Saat mengucapkan takbiratul ihram itu adalah memang waktu ibadah itu sudah masuk. Waktu ibadahnya itu sudah masuk. Begitu juga dengan yang dzatis sabab, misalnya kita melakukan salat yang salat jenazah itu dzatis sabab, maka sebabnya itu kalau sudah ada baru kita melakukan takbiratul ihram. Wa iqa'uha lan nibakan takbiratul ihram halal istiqbali dalam tingkah madhab kiblat. Kita mengucapkan takbiratul ihram ketika posisi kita sudah menghadap kiblat, sudah menghadap ke arah Ka'bah. Wa alla yukhillalan yenta orang ngaruksak nyacan sepong biharfin kelawan siji huruf min hurufiha saking huruf-huruf takbiratul ihram. Tidak meruksak salah satu huruf dari takbiratul ihram. Kemudian wa takhiru takbiratil ma'mumi lan ngakhirakan takbiratul ihram ma'mum an takbiratil imami saking takbiratul ihram imam. Salah satu syarat di dalam pengucapan takbiratul ihram adalah bahwa takbiratul ihramnya makmum itu harus setelah takbiratul ihramnya imam. Ya. Nah, ini jelas maklum sekali karena memang makmum itu adalah orang-orang yang akan mengikuti gerakan imam. Maka seseorang yang mengikuti tentu harus berada di belakang setelah yang diikutinya. Jadi jangan sampai ada makmum, imam belum takbiratul ihram, lalu dia sudah mengucapkan takbiratul ihram. Bagaimana kalau dia ternyata mendahului, tetapi dia berniat untuk bermakmum? Tidak sah. Dia harus mengulangi lagi takbiratul ihramnya setelah imam membaca takbiratul ihram. Kecuali jika dia kemudian memutuskan sholat sendiri, nah itu sih terserah ya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itulah 16 syarat takbiratul ihram. Sungguh sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, karena banyak sekali orang yang tidak mengetahui syarat-syaratnya ini, syarat-syarat takbiratul ihram ini, sehingga dalam pengucapan takbiratul ihram banyak syarat yang tertinggal, dan itu secara tidak sadar takbiratul ihramnya tidak sah. Ketika takbiratul ihram tidak sah, berarti salah satu rukun tidak terpenuhi, maka salatnya juga menjadi tidak sah. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan pasal berikutnya, yaitu pasal syurutul fatihati. Kita tahu salah satu rukun dari sholat itu adalah membacakan Fatihah. Maka pada saat kita tahu bahwa Fatihah itu adalah rukun dalam sholat, maka tentu pelaksanaannya harus betul-betul sempurna. Sempurna dalam arti ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Fatihah harus terpenuhi. Di antaranya adalah syarat-syarat membaca Fatihahnya itu harus terpenuhi. Di dalam kitab Safinatun Najah ini, Syekh Salim bin Sumer dengan tegas menjelaskan bahwa syarat Fatihah itu ada 10. Ini dijelaskan di dalam Safinah fasal syurutul Fatihati. Faslun ay hadza faslun utawi iki kula pasal suwiji. Syurutul Fatihati uti pirang-pirang syarat Fatihah iku 10. At-tartibu suwiji tartib wal muwalatu lan nuli-nuli wa mura'atu huruf lan ngaraksa pirang-pirang huruf Fatihah. Adapun syarat-syarat dari Fatihah itu ada 10. Syarat pertama adalah tartib.
Yang dimaksud tertib di sini adalah bi ayatiya Fatihah bi ayatiya biha ala nadmiha al-ma'ruf. Artinya membaca Fatihah sesuai dengan urutan yang kita ketahui. Yang pertama menurut mazhab Syafi'i yaitu bismillah, dan berikutnya alhamdulillahirabbil alamin, berikutnya adalah ar-rahmanir rahim, berikutnya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfir lana amin. Itu adalah urutan-urutan di dalam membaca Fatihah. Yang berikutnya adalah awal muwalatu. Membaca Fatihah harus terus-terusan. Tidak boleh ayat per ayat itu terpisah. Terpisah atau kita berhenti dulu ya. Lakukan secara mualah. Terus-terusan antara ayat ke-1, ayat ke-2 sampai ayat ke-7 dilakukan secara berurutan dan secara terus-terusan. Kemudian syarat ketiga, menjaga huruf-huruf Fatihah. Yang dimaksud dengan menjaga huruf-huruf Fatihah itu adalah jangan sampai ada di antara huruf-huruf Fatihah yang tidak terbaca. Huruf-huruf Fatihah itu adalah jumlahnya 138. Nah, sebanyak di 138 itu harus betul-betul terucap semuanya ketika kita membaca suratul Fatihah. Yang berikutnya wa mura'atu tasydidatiha, lan ngaraksa tasydid Fatihah. Salah satu yang harus betul-betul dijaga oleh kita, harus betul-betul jangan sampai tertinggal adalah tasydid yang ada dalam Fatihah tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya huruf yang bertasydid adalah berarti terdapat dua huruf yang sama. Maka ketika kita menghilangkan tasydid, itu sama dengan kita menghilangkan satu huruf dari huruf yang sama itu. Wa alla yaskutalan yen orang menang sapa wong saktatan tawilatan kelawan meneng kang panjang, wala qasiratan lan ora menengkang sedelat, yaqsidu kang neja sapa wong biha kalawan sakta qat al-qiraati ing magotaken bacaan, tidak berhenti, baik berhenti yang lama maupun berhenti yang sebentar, dengan tujuan memutuskan suratul Fatihah. Ya, kalau tidak punya tujuan, memutuskan dan tidak lama, ini masih bisa dimaklumi, masih bisa dimaafu. Wa qiraatu kulli ayatiha, lan maca saban-saban ayat Fatihah, wa min halan iku setengah saking ayat Fatihah al-basmalatu ta bismillah. Membaca seluruh ayat Fatihah, di mana salah satu dari ayat Fatihah itu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga selalu kita mengawali dengan Bismillah ini pada saat kita membaca Fatihah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi awali dengan bismillah.
Bagaimana ketika ada imam tidak membaca bismillah? Nah, itu memang ada pendapat dari mazhab yang 4 itu yang tidak mewajibkan baca bismillahirrahmanirrahim seperti mazhab Abu Hanifah. Tapi tentu saja bagi orang yang bijak, ketika di belakang kita, ketika makmum kita adalah rata-rata orang Indonesia yang rata-rata mazhab Syafi'i, maka alangkah eloknya dia membaca bismillah juga. Jadi pada dasarnya tidak ada paksaan untuk mengikuti sebuah madhab, tetapi tentu yang penting adalah bertanggung jawab. Saat dia kemudian memilih madhab Syafi'i, maka pilih dan lakukan itu karena Allah dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Dan pada saat ada orang yang memutuskan untuk memegang madhab yang lain, maka demikian juga harus karena Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Itu saja. Tidak usah perbedaan madhab menjadi sebuah masalah atau menjadi sebuah pertentangan yang menimbulkan bentrokan dan permusuhan. Wa adamul lahni lan oranana ngarobah-robah atau bahasa Jawanya pepeloan, al mukhilli ka ngaruksak bil makna kalan makna, tidak merubah-rubah bacaan yang sampai meruksak makna. Nah, itu makanya harus betul-betul dijaga saat kita membaca Fatihah, ya, dijaga semuanya, huruf-hurufnya dijaga, tasydid-tasydidnya dibaca, dijaga, tidak merubah-rubah huruf yang bisa meruksak maknanya. Kemudian syarat berikutnya wa antakuna lan yentana apa Fatihah iku halatal qiyam dalam tingkah ngadeg fil fardhi dalam salat fardu. Mengucapkan Fatihah hendaknya dilakukan saat kita berdiri di dalam salat fardu. Nah, tentu saja kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di dalam sholat fardu itu sebagaimana kita ketahui bahwa berdiri itu adalah salah satu rukun. Maka pada saat kita mengerjakan sholat fardu, maka saat berdiri itulah kita membaca Fatihah. Ya, tetapi kalau kita mengerjakan sholat sunnah, di mana sholat sunnahnya itu sambil duduk, ya kita baca Fatihah sambil duduk gitu. Wa ayyusmi alan yentawe rungu sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong al qiraata ing bacaan, hendaknya saat kita membaca Fatihah maka ada suara yang suara itu terdengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tapi kalau kita menjadi seorang makmum, maka baca Fatihah kita itu lakukan setelah imam selesai mengucapkan Fatihah. Ketika imam selesai mengucapkan Fatihah, barulah kita membacakan Fatihah untuk diri kita. Nah, ini tentu di dalam sholat-sholat yang biasa atau sholat-sholat fardu yang kita lakukan. Tetapi apabila di dalam sholat-sholat tertentu, dalam sholat sunnah seperti tarawih, di mana imamnya membaca cepat, maka makmum bisa saat imam membaca Fatihah, dia membaca Fatihah juga supaya tidak tertinggal nantinya. Wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi wa an la yatakhallalaha lan yendauran nyelan-nyelaniha ing Fatihah apa zikrun ajnabi, zikir kang liyan. Tidak
menengah-nengahi ayat-ayat yang ada dalam Fatihah itu dengan zikir yang lain. Ya, terkecuali zikir yang ada kaitannya dengan kepentingan solat seperti bacaan amin. Misalnya pada saat makmum itu membaca Fatihah, di tengah imam juga membaca Fatihah, pada saat makmum kemudian sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imam membaca waladdallin. Ketika makmum membacakan amin, itu hukumnya boleh, karena amin itu zikir yang dianggap punya kaitan dengan solat, sehingga dianggap bukan zikrul ajnabi gitu. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itulah syarat-syarat saat kita membaca suratul Fatihah, ya. Dan ini tentu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mengingat-ingat ini, karena sehari 5 waktu kita melaksanakan sholat wardu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, dan Fatihah merupakan rukun di dalam sholat itu, maka harus betul di dalam melaksanakan dan membacanya. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dengan pasal Tashdidatul Fatihah. Ini juga punya kaitan dengan Fatihah, ya. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki kula pasal suwiji. Tashdidatul Fatihati uti pirang-pirang tasdid Fatihah iku arba'a asyarata 14. Di depan, di dalam syarat-syarat Fatihah, bahwa kita diwajibkan untuk menjaga tasdid-tasdidnya Fatihah, artinya seluruh tasdidnya dalam Fatihah itu harus terbaca. Jangan sampai ketinggalan, ya, karena huruf yang bertasdid itu adalah berarti dianggap 2 huruf yang sama. Maka pada saat kita tidak membaca tasdid, itu sama dengan kita tidak membaca 1 huruf di dalam Fatihah. Nah, supaya kita lebih fokus, ya, maka di sini musannif menjelaskan di manakah letak-letak tasdid dalam Fatihah itu. Tasdidatul Fatihati utai pirang-pirang tasdid Fatihah iku arba'a syarata 14. Bismillahi utai tasdid lapat bismillahi iku fauqal lami in dalam sa'dure lam. Jadi ada tasdid di atas lam. Kemudian Ar-Rahmani utai tasdid lapat Ar-Rahmani iku fauqar ra'i dalam sa'durungi ra, sa'dure ra. Ar-Rahimi utai tasdid lapat Ar-Rahimi iku fauqar ra'i in dalam sa'dure ra. Alhamdulillahi utai tasdid lapat Alhamdulillah iku fauqal lamil jalalati in dalam sa'dure lam jalalah. Rabbil alamina utai tasdid lapat Ar-Rabbil alamina iku fauqal ba'i iku tetap in dalam sa'dure ba. Ar-Rahmani utai tasdid lapat Ar-Rahman iku fauqar ra'i in dalam sa'dure ra. Ar-Rahimi utai tasdid lapat Ar-Rahimi iku fauqar ra'i in dalam sa'dure ra. Maliki yaumiddini utai tasdid lapat Maliki yaumiddini iku fauqad dali in dalam sa'dure dal, tetap in dalam sa'dure dal. Iyyaka na'budu utai tasdid lapat Iyyaka na'budu iku fauqal ya'i, tetap in dalam sa'dure ya, di atas ya. Wa iyyaka nasta'inu utai tasdid lapat Iyyaka nasta'inu iku fauqal ya'i, tetap in dalam sa'dure ya. Ihdinas siratal mustaqima utai tasdid lapat Ihdinas siratal mustaqima iku fauqas sadi, tetap in dalam sa'dure sad.
siratal ladzina uti tasdid lapan siratal ladzina iku fawqal lami in dalam tetap in dalam sadu berelam an'amta alaihim ghairal maghdubi alaihim waladdallin an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin uti tasdid lapan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqad dadi kang ikut tetap in dalam sadu ngedod wal lam min lam. Kaum muslimin wal muslimat, disitulah letak-letak tasydid di dalam Fatihah. Jadi dengan demikian kita sudah jelas bahwa ada tasydid di dalam tempat tersebut yang harus kita ketahui dan harus kita jaga dalam arti kita baca pada saat kita membacakan suratul Fatihah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki pasal kesunahan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah fasal suwiji. Yusannu dan sunahaken apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro fi arba'ati mawadhi'a in dalam papat pirang-pirang tempat. Inda takbiratul ihram suwiji in dalam takbiratul ihram, wa inda ruku'i lan in dalam nalikane ruku', wa indal i'tidal lan in dalam nalikane i'tidal, wa indal qiyam lan in dalam nalikane ngadeg minat tasyahhudil awwali saking tasyahud awal. Saudaraku, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah apabila dilakukan di dalam 4 tempat. Yang pertama ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi saat kita mengucapkan takbiratul ihram, maka disertai mengangkat tangan, itu hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihramnya masuk rukun, tapi mengangkat kedua tangannya itu yang masuknya sunnah. Kita misalnya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbarnya adalah rukun takbiratul ihram, rukun salat. Mengangkat kedua tangannya ini hukumnya sunnah. Ketika mengangkat kedua tangan termasuk dalam takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, maka jangan heran ketika banyak orang yang ketika membaca takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangan. Toh itu menurut mazhab Syafi'i hanya sunnah saja. Ketika kita beribadah di Saudi, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, banyak sekali yang berbeda mazhab dengan kita dari Indonesia. Ada yang bermazhab misalnya Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Hambali. Banyak di antara mereka yang tidak mengangkat tangan saat mengucapkan takbiratul ihram. Mereka melakukannya dengan posisi tangan merapat ke tubuh. Allahu Akbar, seperti ini aja. Yang kedua, mengangkat kedua tangan disunnahkan indar ruku' ketika kita mau ruku'. Jadi ketika mau ruku' disunnahkan Allahu Akbar, ruku'. Yang berikutnya wa indal i'tidal, ketika berdiri kembali setelah ruku'. Ini namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian saat berdiri dari tasyahud awal. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, ketika ada orang yang duduknya lebih dari 2 kali, maka ya artinya dia mungkin masbuk, ya, masbuk. Pada saat dia masuk,
ikut duduk dengan makmum, kemudian dia duduk lagi setelah dapat 2 rakaat, kemudian nanti pada terakhir dia duduk kembali. Mana yang dimaksud dengan tasyahud awal? Yang dimaksud dengan tasyahud awal adalah duduk-duduk yang tidak akan disertai salam. Maka baik duduk pertama maupun duduk kedua itu disebut dengan tasyahud awal. Sementara tasyahud kedua itu adalah duduk yang akan diakhiri dengan salam, namanya tasyahud akhir. Maka saat kita duduk, baik duduk karena kita masbuk maupun duduk karena giliran kita setelah imam salam, maka disunahkan saat kita berdiri itu mengangkat kedua tangan. Baiklah kaum muslimin, itu adalah sunnah-sunnah saat kita mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Yang berikutnya kita akan memasuki fasal tentang syurutus sujudi. Kembali kita ingatkan bahwa salah satu rukun salat adalah sujud. Maka saat kita tahu bahwa sujud adalah rukun salat, maka pelaksanaannya harus betul-betul sempurna. Bagaimanakah supaya kita mengetahui sujud kita sempurna atau tidak? Maka kita harus mengetahui hal ihwal tentang sujud. Ternyata di sini jelaskan bahwa syurutus sujudi sab'atun. Ketika kita akan melaksanakan sujud, ternyata ada syarat-syaratnya. Dan syarat itu sekali lagi sesuatu yang mesti dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka masyrutnya akan menjadi batal. Sujudnya akan menjadi batal saat syarat-syarat sujudnya tidak terpenuhi. Faslun ay hadza faslun syurutus sujudi, uti pirang-pirang syarat sujud ikut sab'atun ana pitu. Jadi syarat sujud itu ada 7. Ayyas juda yen ta sujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing atase 7 pirang-pirang anggota. Syarat pertama, kita harus sujud di atas 7 anggota. Tujuh anggota itu yang pertama adalah jidat, kedua telapak tangan, kedua dengkul, kemudian kedua telapak kaki. Wa antakuna lan yantana pajabhatuhu wa tukewong iku maksyufatan dan buka. Jidat kita itu dibuka pada saat kita melaksanakan sujud. Jangan sampai saat sujud justru kopiah kita yang mengenai tempat sujud. Maka sebelum sholat biasanya orang membuka ya jidatnya supaya pas pada saat sujud, jidatnya itulah yang nempel di tempat sujud. Wa tahammululan matlakan bi ra'sihi kalawan sirana uang, menekankan kepalanya. Wa adamul huwiyyilan orana turun li ghairihi kedua liyana sujud. Saat dia turun itu jangan berniat kepada selain sujud. Jadi saat dia akan sujud, maka berniatlah itu semata-mata hanya untuk melakukan sujud. Wa alla yasjuda lan yenta ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji ya taharraku kang obah-obah apa syai' bi harakatihi kelan obah-obah si wong. Seseorang yang melakukan sujud, ini penting ini. Seseorang yang melakukan sujud, jangan sampai jidatnya sujud pada sesuatu yang sesuatu itu ikut bergerak ketika si musolli bergerak. Tetapi yang dimaksud bergerak di sini adalah karena orang tersebut sujud pada mahmul, pada sesuatu yang dibawa, bukan sembarangan bergerak. Ya, misalnya ada orang yang melakukan sholat,
di atas ranjang yang agak goyang, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Misalnya ada orang sholat tetapi dia menggunakan sejadah, menggunakan apa? Sorban. Nah, kemudian sorbannya itu panjang. Nah, pada saat kita ruku, maka si sorban itu menjulur ke bawah. Kemudian pada saat kita sujud, maka jidat kita pada sorban tersebut. Padahal sorban tersebut adalah sesuatu mahmul yang dibawa oleh musalli, yang dibawa oleh orang yang sholat, di mana dia akan ikut bergerak dengan bergeraknya musalli. Karena maksudnya itu dibawa oleh musalli. Intinya, janganlah orang bersujud pada sesuatu yang mahmul, yang dibawa oleh si musalli. Kemudian syarat sujud berikutnya adalah wa irtifa'u asafirihi ala alaihi, lan ngangkat bokong si wong ala alaihi, ngeluhuri pundak pundak loro lan sirahe si wong. Ketika dia mengerjakan sujud, maka dia mengangkat bokongnya itu di atas kepalanya. Posisi sujudnya harus seperti itu. Jadi kepala di bawah, ya, kemudian bokong kita di atas, atau bokong kita lebih tinggi daripada pundak dan kepala kita. Wa tuma'ninatu lan tuma'nina fihi, dalam sujud. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, syarat-syarat sujud itu sesuatu yang banyak sekali orang tidak memperhatikannya, sehingga banyak sekali saat dia melakukan sujud, banyak syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi. Seperti misalnya banyak orang yang sujud tetapi posisi rambutnya itu menutupi jidat, sehingga pada saat dia sujud, pada saat jidatnya ditempelkan, justru jidatnya terhalang oleh rambut dari mahallus sujud, dan itu hukum yang tidak sah. Terkecuali jika ada orang yang rambutnya agak menutupi jidat tetapi dia berniat untuk sujud pada jidat yang kosong, tidak ada rambutnya. Nah, tetapi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang sudah mengerti akan hal ini. Yang jelas bagi kita yang awam, saat kita mau sholat, pokoknya bersihkan jidat kita, jangan sampai ada rambut yang menghalangi jidat kita, sehingga pada saat kita sujud, kita tidak dianggap sujud pada sesuatu yang dibawa oleh kita. Khatimatun utawi iki ikulah pungkasan suwiji a'dha'us sujudi uti pirang-pirang anggotane sujud iku sab'atun anapitu al jabhatu suwiji jidat, wa butunul kaffaini lan jerone epek-epek loro, war rukbatani lan dengkul loro, wa butunu asabi'ir rijlaini lan jerone jari-jari sikil loro. Jadi anggota sujud kita itu ada 7. Yang pertama adalah jidat, kemudian kedua telapak tangan, yang ini dihitung 1 berarti 3, kemudian 4-5-nya dengkul kedua, dan 6-7-nya yaitu dalamnya jari-jari kaki 2, itu dihitung 2, 6 dan 7 ya. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas tentang tasyahud. Di mana tasyahud juga, tasyahud akhir terutama, itu adalah salah satu yang termasuk rukun di dalam sholat. Maka di dalam pelaksanaannya harus betul-betul sempurna, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tasyahud juga harus terpenuhi.
Oleh karena itu maka kita jelaskan di sini pasal tentang tasdidatut tasyahud. Karena salah satu yang harus diperhatikan adalah tasdid yang ada di dalam tasyahud itu sendiri. Faslun ay hadza faslun. Tasdidatut tasyahudi utai pirang-pirang tasdidna tasyahud iku ihda wa ishruna 21 khamsun utawi kang 5 iku fi akmalihi dalam leuwih sempurna tasyahud wa sitata asyara utai kang 16 iku fi aqallihi dalam kidi-kidi tasyahud. Tasdidnya tasyahud itu jumlah keseluruhannya adalah 21. 5 tasdid terdapat pada kesempurnaan atau lebih sempurnanya tasyahud, sementara yang 16 itu terdapat pada aqallut tasyahud, paling sedikit-sedikitnya kita membaca tasyahud. At-tahiyyatu utai tasdid lapan at-tahiyyatu iku ala ta'i tetap ingat sedure ta wal ya ilan ya. Jadi tasdid yang ada dalam lapan at-tahiyyat itu adalah di atas ta dan di atas ya. Al-mubarakatus salawatu utai tasdid lapan al-mubarakatus salawatu. Tasdid lapan mubarakatus salawatu itu yaitu di atas sad. At-tayyibatu utai tasdid lapan at-tayyibatu iku ala ta'i tetap ingat ta wal ya ilan ya. Lillahi utai tasdid lapan lillahi iku ala lamil jalalati tetap ingat lam lapan Allah. Assalamu utai tasdid lapan assalamu iku ala sini tetap ingat sin. Alaika ayyuhan nabiyyu utai tasdid lapan alaika ayyuhan nabiyyu iku ala ya tetap ingat ya wan nun lan nun wal ya ilan ya. Wa rahmatullahi utai tasdid lapan wa rahmatullahi iku ala lamil jalalati tetap ingat salam lapan Allah. Wa barakatuhus salamu utai tasdid lapan wa barakatuhus salamu iku ala sini tetap ingat sin. Alaina wa ala ibadillahi salihin utai tasdid lapan alaina wa ala ibadillahi iku ala lamil jalalati tetap ingat lam lapan Allah. As-salihina utai tasdid lapan as-salihina iku ala salih tetap ingat sad. Asyhadu an la ilaha utai tasdid an la ilaha utai tasdid lapan asyhadu an la ilaha iku ala lamil alifin ingat salam alif. Illallahu utai tasdid lapan illallahu iku ala lami alifin tetap ingat salam alif. Walamil jalalatilan ingat salam lapan Allah. Wa asyhadu anna utai tasdid lapan asyhadu anna iku ala nuni tetap ingat nun. Muhammadar Rasulullah utai tasdid lapan Muhammadar Rasulullah iku ala mimi Muhammadin Muhammadan tetap ingat mimnya lapan Muhammad. Wa ala ra'i tetap ingat sira wa ala lamil jalalati dan ingat lam lapan Allah. Itulah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku dimanapun anda berada. Memang kelihatannya masalah ini adalah masalah yang sangat sepele, tetapi tentu saja ini adalah sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kaitannya dengan rukun solat. Saat rukun-rukun solat itu tidak terpenuhi kesempurnaannya atau tidak terpenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaannya, maka rukun-rukun solat itu hukumnya tidak sah. Ketika rukun-rukun solat itu hukumnya tidak sah, maka solatnya juga hukumnya tidak sah. Oleh karena itu dalam hal-hal ini tidak boleh tentunya bagi kita menyepelekan
hal-hal yang seperti ini ya, seperti menyepelekan masalah tasydid, masalah syarat-syarat yang termasuk dalam rukun-rukun salat itu. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pasal berikutnya kita akan menjelaskan tentang tasydidnya, paling sedikitnya membaca salawat ala Nabi. Faslun ay hadza faslun, utawi iki kula pasal suwiji. Tasdidatu aqallis salati, utai pirang-pirang tasdide paling kidi-kidi maca salawat ada Nabi, ingatasi Nabi iku arbaun anapapat. Jadi tasdid paling sedikitnya membaca salawat itu tasdidnya ada 4. Allahumma uti tasdid lapan Allahumma iku alal lami, tetap ingatasi sadure lam, wal mimi lan mim, salli uti tasdid lapan salli iku alal lami, tetap ingatasi lam, ala Muhammadin utai tasdid lapan ala Muhammadin iku alal mimi, tetap ingatasi mim. Jadi paling sedikitnya membaca salawat itu adalah Allahumma salli ala Muhammadin. Ketika ada orang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin, maka tasdidnya itu hanya 4 yang harus betul-betul dijaga dan dibaca pada saat mengucapkan salawat ala Nabi. Nah, kemudian pasal berikutnya adalah pasal tentang paling sedikitnya mengucapkan salam. Ini juga masih kaitan dengan rukun salat, yaitu salam yang pertama. Aqallus salami, utai paling kedike maca salam iku assalamualaikum, lafad assalamualaikum. Kemudian tasdidus salami, uti tasdid nalapad assalam iku ala sini, tetap ingat sin. Jadi saat kita mengucapkan assalamualaikum ketika terakhir dalam solat, sambil kita menghadap ke arah kanan, itu boleh kita mengucapkan salamnya dengan aqallus salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi tentu saja lebih panjang dari itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu lebih baik. Ketika mengambil aqallus salam, maka tasdidnya cuma satu, yaitu yang ada di atas sin saja. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah ini dengan kita memasuki tentang waktu-waktu salat. Faslun ay hadza faslun, awqatus salati, uti pirang-pirang waktune salat iku khamsun ana 5. Jadi waktu-waktu salat itu ada 5, sebagaimana jumlah salat fardunya itu sendiri. Ketika jumlah salatnya 5, maka tentu saja waktu salatnya juga itu ada 5. Awwalu waqti dhuhri, utawi awale waktu zuhur iku zawalu syamsi, ling siri seringenge, wa akhiruhu, te akhiri waktu zuhur iku masiru dhilli syai'i, dadine bayangane suwiji-wiji iku mislahu saumpamane syai' ghaira dhillil istiwa'i, saliyane waktu istiwa. Yang pertama adalah salat zuhur. Kenapa dinamakan salat zuhur? Karena salat itu dilaksanakan saat
siang hari, di mana saat terang benderangnya matahari. Awal waktu zuhur itu adalah tergelincirnya matahari. Ketika matahari sudah tergelincir, maka masuknya waktu zuhur. Adapun akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut ditambah dengan waktu istiwa, kalau memang ada waktu istiwanya. Ini sudah kami jelaskan di dalam kitab yang lain. Tidak salah kita mengulangi di dalam kitab Safinatun Najah ini supaya lebih mantap. Wa awwalu waqtil asri, yang kedua adalah waktu asar. Kenapa disebut salat itu adalah salat asar? Karena salat ini dilaksanakan menjelang atau berbarengan mangsanya dengan terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil asri, anapun uti awal waktu asar iku idza sara in dalam nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in, bayangane saban-saban suwiji iku mislahu saumpamane syai', wa zada lan nambah apa dhil qalilan halikidik, wa akhiruhu ti akhiri waktu asar iku ghurubus syamsi, surupe sarengenge. Waktu asar itu dimulai saat bayangan suatu benda satu misil ditambah sedikit. Karena kalau pas satu misil itu masih akhir dari waktu zuhur, begitu nambah sedikit maka berakhirlah zuhur, otomatis mulailah waktu asar. Ketika ada suatu benda panjangnya 1 meter, kemudian bayangannya 1 meter, itu namanya dhillul mislihi, tambah sedikit dari bayangannya 1 meter itu 1 meter 2 cm atau 1 meter 1 cm 2 atau sampai 5 cm, berarti wazada qalilan namanya. Kemudian akhir dari waktu asar adalah terbenamnya matahari. Yang ketiga, waktu maghrib. Kenapa disebut maghrib? Karena solat itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghribi, uti awali waktu maghrib iku ghurubus syamsi, surupe sarengenge. Wa akhiruhu, ti akhir waktu maghrib iku ghurubus syafaqil ahmari, surupe mega kang abang. Awal dari maghrib adalah terbenam matahari, dan akhir daripada waktu maghrib adalah ketika awan merah itu sudah hilang. Yang berikutnya adalah salat Isya, salat yang dilaksanakan pada malam hari. Adapun permulaannya wa awal waqtil isya, napun uti awal waktu isya iku ghurubus syafaqil ahmar, surupe mega kang abang, wa akhiruhu ti akhiri waktu isya iku tulu'ul fajr sadiqi, metune fajar kang bener, fajar sadiq namanya. Wa awal waktu subhi, kemudian waktu subuh, yaitu salat yang dikerjakan pada saat awal siang. Wa awwalu waqti subhi, uti awal waktu subuh iku tulu'ul fajr sadiqi, metune fajar kang sadiq. Wa akhiruhu, ti akhiri waktu subuh iku tulu'us syamsi, metune sarengenge, itu adalah waktu subuh. Al-ashfaqu, ti pirang-pirang mega iku salah satu ana telu, ahmaru suji mega kang abang, wa asfaru lan mega kang kuning, wa abyadu lan mega kang putih. Al ahmaru ti mega kang awang iku maghribun, tandane waktu maghrib. Wal asfaru ti mega kang kuning,
wal abyadu lan mega kang putih ku isya'un waktu isya wa yunda bulan disunahkan apa takhirul salatul isya ngakhirakan salat isya ila ayaghiba tuma kamaring yen tasurup apa syafaqul asfaru mega kang kuning wal abyadu lan kang putih. Mega itu ada 3. Yang pertama adalah merah, itu adalah waktu maghrib. Kemudian kuning dan putih itu adalah menunjukkan waktu isya. Dan disunahkan orang mengerjakan isya itu sampai menunggu kedua mega tadi, yaitu yang kuning atau yang putih menjadi hilang. Baiklah saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, berikutnya kita akan jelaskan tentang solat-solat atau waktu-waktu yang di mana waktu-waktu itu tidak bisa sembarangan orang mengerjakan salat. Faslun ay hadza faslun utawi iki ikulah fasal suwiji. Tahrumu haram apa salatu salat allati kang laisa kang oranana ikulaha kali salat apa sababun sebab mutaqaddimun kang andingini wala muqarinun lan ora sebab kang ambarengi fi khamsati awqatin in dalam 5 pirang-pirang waktu. Di sini harus kita perhatikan betul-betul bahwa ada 5 waktu di mana 5 waktu itu tidak boleh dilakukan sholat di sana kecuali sholat yang memiliki sebab yang mendahului dan sholat yang sebabnya berbarengan. Sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi itu tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini. Yang dimaksud dengan sholat yang sebabnya mendahului contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat yang disebabkan karena adanya jenazah. Pertanyaannya apakah jenazah dulu atau sholat dulu? Sholat jenazah itu sholat yang karena ada jenazah. Nah, jenazahnya itu harus ada dulu sebelum melaksanakan sholat. Kenapa sholat jenazah? Karena ada jenazah. Jadi penyebab sholat itu karena ada jenazah. Itu yang disebut dengan sholat yang sebabnya mendahului sholat. Jadi sebabnya ada sebelum sholat, itu namanya contoh sholat jenazah. Kemudian sholat yang sebabnya bareng dengan sholat seperti gerhana. Kenapa dia sholat? Karena ada gerhana. Kapan gerhananya? Sekarang saat kita sholat. Jadi penyebab sholatnya itu gerhana, dan gerhananya itu terjadi saat kita sholat. Itu yang dimaksud dengan sholat yang memiliki sebab yang muqarin. Nah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, ketika ada sholat yang memiliki sebab yang mendahului atau ada sholat yang memiliki sebab bareng dengan sholatnya, ketika sholat-sholat seperti itu dikerjakan di dalam 5 waktu yang nanti akan kita sebutkan, itu tidak apa-apa kalau sholatnya memiliki sebab mendahului dan sebab yang muqarin. Yang tidak boleh dilakukan dalam 5 waktu ini adalah sholat yang sebabnya di akhir, ya. Seperti misalnya sholat karena minta petunjuk, istikharah. Kenapa dia sholat minta petunjuk? Kapan petunjuk? Nah, nanti setelah sholat. Nah, itu namanya sholat yang sebabnya di akhir. Maka tidak boleh dilakukan di dalam kelima waktu ini. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah yang biasa, mutlak, ya.
5 waktu yang tidak boleh dipakai sembarang solat ini adalah inda tulu'i syamsi. Yang pertama, saat terbitnya matahari. Hatta tartafi'a qadra rumhin, hatta tartafi'a sehingga munjuk apa syams qadra rumhin kalawan kadar sapanumbak. Jadi saat terbitnya matahari sampai matahari itu tinggi sekedar sepenumbak, itu tidak boleh dilakukan solat di sana bagi solat-solat yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang ngabarengi. Tapi kalau solatnya memiliki sebab mendahului seperti solat jenazah dilaksanakan pada saat terbit matahari, nggak apa-apa, itu yang dibolehkan. Wa indal istiwa ilan indalam nalikane waktu istiwa tengah-tengah poe, tengah-tengah dina, fi ghairi yaumil jum'atin dalam saliyane poe Jumat, hatta tazula sehingga lingsir opo syams. Waktu yang kedua adalah saat waktu istiwa selain hari Jumat. Kalau hari Jumat ini hukumnya nggak apa-apa. Wa indal isbirari lan indal nalikane kuning-kuningnya sarengenge hatta tagruba sehingga surup apa sarengenge setelah salat asar. Wa ba'da salat subhi lan dalam salat subuh hatta tatlua sehingga metu apa syamsu sarengenge. Wa ba'da salatil asri lan dalam salat asar hatta tagruba sehingga surup apa sarengenge. Jadi ya sebetulnya ini dari 5 ini bisa disimpulkan atau bisa diperingkas lagi ya menjadi 3 waktu saja. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai ukuran matahari sepenumbak. Kemudian pada saat waktu istiwa selain hari Jumat. Kemudian setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ya, itu 4. Kemudian ketika matahari kuning-kuning menjelang maghrib, itu juga masuk setelah asar, ya. Tetapi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ada 2 tempat yang dikecualikan dari hukum ini, yaitu saat kita berada di Masjidil Haram dan saat kita berada di Masjid Nabawi di Madinah. Maka dibolehkan mengerjakan sholat ba'dal asar, sholat sunnah ba'dal asar, dan dibolehkan mengerjakan sholat sunnah ba'da subuh karena kemuliaan kedua tempat tersebut. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Berikutnya kita akan memasuki pasal saktatus salati. Faslun ay hadza faslun utawi iki kula pasal suwiji. Saktatus salati utawi menenge salat iku sittatun ayan ananam baina takbiratul ihrami dalam antara takbiratul ihram wa du'ail iftitah lan doa iftitah wa baina du'ail iftitah lan dalam antara doa iftitah wa ta'awud lan ta'awud wa bainal fatihah lan dalam antara maca fatihah wa ta'awud lan ta'awud wa baina akhiril fatihah lan dalam antara akhir fatihah wa aminalan maca amin wa baina aminalan dalam antara maca amin wa suratilan maca surat wa baina suratilan dalam antara maca surat wa ruku'i lan ruku'. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada,
yang dimaksud dengan saktatus salat itu artinya kita berhenti dulu, ya. Kita berhenti di dalam 6 tempat ini. Yang pertama adalah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram dan sebelum kita membaca doa iftitah, di situ ada jeda dulu. Allahu Akbar. Jeda dulu. Baru setelah itu membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi, dan in dalam antara maca doa iftitah wa ta'awudhi dan ta'awud. Ketika kita selesai membaca doa iftitah, sebelum membaca ta'awud, di situ ada jeda. Wa baina du'a wa bainal fatihati, dan in dalam antara Fatihah wa ta'awud dan ta'awud itu di situ ada jeda dulu, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jeda. Kemudian kita membaca Fatihah. Dan seterusnya adalah ketika akhir membaca Fatihah dengan doa amin, itu ada jeda. Jadi tidak boleh langsung, tidak langsung, ya. Seperti contohnya gini, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda. Amin. Kemudian yang berikutnya, saktah berikutnya adalah wabaina amina was surati, antara maca amin dengan surat. Di situ ada jeda. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda. Amin. Jeda, baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dan seterusnya. Wa baina surati, dan dalam antara surat wa ruku' dan ruku' itu ada jeda, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jeda, baru ruku. Nah, itu adalah sakta-sakta di dalam salat. Tapi tentu saja ini sakta ini termasuk minal hayat saja, hanya termasuk sunnah hayat, di mana orang yang tidak melaksanakannya tidak membatalkan salatnya. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin, ada beberapa rukun yang mana rukun-rukun tersebut harus dilakukan dengan tumakninah. Faslun utawi iki kula pasal suwiji al-arkanu te pirang-pirang rukun allati talzamu kang wajib fiha ing dalam arkan. Apa tumaknina tutumanina iku arba'atun ana papat. Ar-ruku'u suwiji ruku' wal i'tidalu lan i'tidal was sujudu dan sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini dalam antaranya sujud loro.
At-tuma'ninatu ta'aran tuma'ninah hiya yo utai tuma'ninah iku sukunun menang ba'da harakatin dalam sosial bihaisu yastaqirru kelan sekiranya tenang apa kullu udwin saban-saban anggota mahallahu dalam tempatnya kullu udwin biqadri subhanallahi kalawan kadar maca subhanallah. Adapun rukun-rukun yang pelaksanaannya wajib tuma'ninah itu ada 4. Yang pertama adalah ruku'. Jadi ruku' itu harus dilaksanakan dengan tuma'ninah. Yang kedua adalah i'tidal, bangkit dari ruku'. Itu juga harus tuma'ninah. Yang ketiga sujud, harus tuma'ninah. Kemudian yang keempat adalah duduk di antara 2 sujud. Apa yang disebut dengan tuma'ninah? Tuma'ninah itu artinya diam setelah bergerak. Sekiranya anggota-anggota yang lalu, anggota yang terdahulu itu sudah pada tempatnya, sudah diam pada tempatnya, ya, dengan ukuran membaca subhanallah. Jadi ukuran baca subhanallah mungkin sekian detik. Ketika diam seukuran dengan subhanallah itu, maka itu sudah dianggap sebagai tuma'ninah. Penting masalah tuma'ninah ini karena sebagian ulama menganggap bahwa tuma'ninah juga adalah rukun dari sholat. Maka pada saat 4 rukun yang tadi disebutkan tidak dikerjakan dengan tuma'ninah, maka keempat rukun yang tadi dikerjakan itu tidak tuma'ninah, hukumnya menjadi batal. Kalau tuma'ninahnya itu juga dianggap sebagai rukun saja, dianggap sebagai rukun di dalam sholat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kami segenap kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah telah menyajikan kajian kitab fikih praktis dasar yaitu Safinatun Najah bagian yang ke-8. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf. Kami senantiasa terbuka dan menerima kritikan, komen-komen yang membangun buat kami semua untuk supaya channel kami lebih maju, lebih berkah dan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan segala kekurangannya bisa dimaklumi oleh semuanya, dan kalaupun ada kekurangan itu karena kebodohan kami, yang benar hanya milik Allah semata. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.